Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, salah satu mahasiswa dari Universitas Megarizky angkatan 2019, prodi S1 Farmasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah video untuk membahas mengenai materi-materi yang telah dipelajari mengenai mata kuliah kimia fisika. Di antaranya yang pertama ialah pengertian materi, kedua energi, ketiga sistem periodik unsur, yang keempat adalah ikatan ion, yang kelima ikatan kovalen, yang keenam adalah ikatan logam dan hidrogen, dan yang terakhir ialah ikatan van der Waals. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi-materi tersebut, dan untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita ke materi yang pertama, pengertian materi. Materi terbagi menjadi dua, yaitu zat dan campuran. Zat itu sendiri terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Apa sih materi? Kita dapat mengartikan materi sebagai segala sesuatu yang memiliki berat atau massa, baik itu dalam bentuk padat, cair, dan gas yang menempati suatu ruang. Pada subbab materi kita dapat menemukan hukum kekekalan massa. Adapun bunyi dari hukum kekekalan massa ialah massa dapat berubah bentuk tetapi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Materi itu sendiri dapat mengalami perubahan. Perubahan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan fisika dan yang kedua ialah perubahan kimia. Pada perubahan kimia maupun fisika terdapat beberapa perbedaan. Di antaranya perubahan fisika bersifat sementara, sedangkan perubahan kimia bersifat permanen atau irreversibel, tidak dapat dikembalikan ke bentuk yang semula. Kedua ialah perubahan fisika yang berubah hanya wujud dan ukurannya, sedangkan pada perubahan kimia terdapat perubahan susunan dari zat itu. Akibat dari perubahan ini, perubahan fisika tidak dapat menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia dapat menghasilkan zat baru. Unsur merupakan bagian dari materi. Unsur ini dapat diartikan sebagai zat yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang paling sederhana dengan reaksi kimia biasa. Adapun aturan dalam penulisan unsur menurut J.J. Berzelius, yang pertama, jika unsur terdiri dari satu huruf maka dituliskan dalam bentuk huruf kapital. Misalnya atom hidrogen ditulis dalam simbol huruf H kapital. Kemudian jika terdiri dari dua huruf, di mana huruf pertama ditulis dalam bentuk kapital dan huruf kedua ditulis dalam bentuk kecil. Contohnya aluminium disimbolkan dengan Al, di mana huruf A kapital dan huruf L ialah huruf kecil. Kemudian senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur melalui reaksi kimia. Contoh dari senyawa ini sendiri seperti NaOH, gabungan dari unsur Na yaitu natrium, kemudian O oksigen dan H hidrogen. Selain itu yaitu H2SO4 atau asam sulfat, kemudian HNO3 atau asam nitrat, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu campuran. Campuran adalah gabungan dari beberapa zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Campuran ini sendiri terbagi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Di mana campuran homogen ini sendiri ialah campuran yang dimana kita tidak dapat lagi menentukan bidang batasnya. Contohnya pada campuran air dan garam. Jika kedua zat ini bercampur, kita tidak dapat lagi membedakan yang mana zat garamnya dan zat airnya. Kemudian yang kedua ialah campuran heterogen, di mana campuran ini ialah di mana kita dapat atau kita masih bisa menentukan bidang batasnya. Contohnya pada campuran air dan minyak. Adapun perbedaan senyawa dan campuran, di mana senyawa terbentuk melalui reaksi kimia, sedangkan campuran tanpa reaksi kimia. Pada senyawa komponen penyusunnya tetap, sedangkan campuran penyusunnya sembarang. Kemudian komponen senyawa kehilangan sifatnya semula itu pada senyawa, sedangkan pada campuran komponen penyusunnya memiliki sifat masing-masing.
Pada senyawa, komponen penyusunnya dipisahkan dengan reaksi kimia, sedangkan pada campuran, komponen penyusunnya dapat dipisahkan dengan cara fisis. Oke, selanjutnya materi mengenai energi. Energi ialah kemampuan untuk melakukan suatu kerja. Energi ini sendiri dapat dibedakan menjadi energi potensial, energi kinetik, energi panas, dan energi cahaya, dan lain-lain. Pada materi energi, kita akan menemukan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi ini sendiri berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi hanya dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Oke, selanjutnya kita melangkah ke materi selanjutnya mengenai sistem periodik unsur. Oke, sistem periodik adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan umumnya. Periode ialah lajur horizontal dalam sistem periodik, sedangkan golongan ialah kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik. Oke, selanjutnya perkembangan sistem periodik unsur dimulai dari tahun 1817 oleh Johann W. de Bruijner yang mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifatnya ke dalam tiga kelompok yang disebut dengan triad. Kemudian pada tahun 1865 oleh John Newland yang mengklasifikasikan 56 unsur ke dalam 8 golongan berdasarkan kemiripan fisiknya. Kemudian pada tahun 1869 Dmitri Mendeleev menyusun tabel periodik berdasarkan massa atom. Kemudian Lothar Meyer pada tahun 1864 yang menyusun tabel periodik unsur berdasarkan valensinya. Kemudian pada tahun 1914 yaitu Henry Moseley, dia menemukan hubungan panjang gelombang X-ray dengan nomor atom, sekaligus menjadi orang pertama yang mengusulkan sistem periodik modern yang seperti sekarang ini. Selanjutnya kita memasuki materi mengenai ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam maupun hidrogen, dan ikatan van der Waals. Oke, langsung saja kita menuju ke ikatan ion. Oke, ikatan ion dapat diartikan sebagai ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Contohnya pada senyawa NaCl, di mana Na memiliki elektron valensi 1 dan Cl memiliki elektron valensi 7. Di mana atom Na akan memberikan satu elektronnya kepada atom Cl yang akan mencapai kestabilannya yaitu 8. Aturan ini mengikuti aturan oktet di mana kestabilan akan mencapai jika memiliki elektron valensi 8. Cl sendiri akan memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan dengan Na. Keelektronegatifan ini sendiri ialah kecenderungan suatu atom menarik elektron ke dirinya sendiri. Itu adalah keelektronegatifan. Hal ini yang menyebabkan Cl memiliki keelektronegatifan yang lebih besar. Adapun beberapa ikatan kovalen, diantaranya itu ikatan kovalen tunggal, di mana pemakaian sepasang elektron secara bersama. Kedua, ikatan kovalen rangkap 2, pemakaian 2 pasang elektron secara bersama. Yang ketiga ialah ikatan kovalen rangkap 3, yaitu pemakaian 3 pasang elektron secara bersama. Yang selanjutnya ikatan kovalen polar, nonpolar, dan ikatan kovalen koordinasi. Selanjutnya ikatan logam. Ikatan logam dapat diartikan sebagai penggunaan bersama elektron-elektron valensi antara atom-atom logam.
Ikatan logam dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ikatan logam pada unsur golongan transisi dan yang kedua ialah ikatan logam pada golongan utama. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara molekul yang sangat polar dan mengandung hidrogen. Ikatan hidrogen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ikatan hidrogen intermolekuler yang terjadi di antara molekul yang berbeda dan intramolekuler yang terjadi dalam satu molekul atau suatu senyawa. Oke, selanjutnya kita melangkah ke materi yang terakhir mengenai ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals ialah ikatan antara gas-gas mulia yang mengalami proses kondensasi sehingga fasanya berubah menjadi fasa cair pada saat mencapai temperatur yang sangat rendah. Gaya van der Waals sendiri ialah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara molekul selain yang disebabkan oleh ikatan kovalen maupun interaksi elektrolisis ion dengan molekul-molekul netral atau bermuatan lainnya. Beberapa gaya van der Waals terdiri dari interaksi ion dan dipol, kemudian interaksi dipol-dipol, kemudian yang ketiga ialah interaksi ion-dipol tereduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals yang pertama ialah jumlah elektron dalam atom atau molekul, kemudian yang kedua adalah bentuk molekul itu sendiri, yang ketiga ialah kenaikan titik didih gas. Faktor terjadinya gaya van der Waals yang pertama dipol permanen yang terjadi oleh senyawa polar dan polar, kemudian dipol landen yang terjadi antara senyawa nonpolar dan nonpolar, kemudian yang ketiga ya dipol tereduksi atau sesaat ya terjadi antara senyawa polar dan nonpolar. Oke, demikian mengenai pembahasan evaluasi mengenai materi kimia fisika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.